Anjloknya rel kereta api Argo Semeru menambah jumlah kecelakaan dunia perkeretaan apian di Indonesia. Walaupun tidak menimbulkan korban jiwa, namun peristiwa ini membuat traumatis bagi penumpangnya. PT KAI terus mendalami penyebab kasus kecelakaan ini, hingga mulai bermunculan fakta-fakta terbaru, termasuk siapa yang harus bertanggung jawab di balik ini. Berikut adalah 3 fakta kecelakaan kereta Argo Semeru yang berhasil tim stok fakta unik rangkum. Jangan lupa untuk dukung kami dengan subscribe, like, dan tekan lonceng untuk tidak ketinggalan berita viral dan unik lainnya. 1. Kronologis kecelakaan kereta api. Dikutip dari okezone.com, Kementerian Perhubungan Kemenhub mengungkapkan kronologi kecelakaan kereta api KA Argo Semeru dengan nomor registrasi K17 rute Surabaya-Gubeng, Gambir, di KM 520+4 petak Jalan Sentolo ke Wates, yang terjadi pada Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Kereta Argo Semeru mengalami anjlokan perlintasan pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Seorang bernama Muhammad Adijasa Yudi merupakan saksi korban dalam kereta api Argo Semeru. Ia secara kebetulan mendokumentasikan perjalanannya ketika berpergian menggunakan kereta Argo Semeru, mulai dari stasiun, tidak akan mengira mengalami peristiwa ini, yang membuatnya merasa ketakutan untuk naik kereta api. Ia juga mendokumentasikan bagaimana kondisi gerbong kereta yang nyaris terbalik. Awalnya, kereta api Argo Semeru berjalan dengan normal, hingga sampai terasa goncangan yang kian semakin kencang. Para penumpang merasa ketakutan ditambah tangisan anak-anak yang membuat suasana semakin mencengkam. Secara tiba-tiba, kereta miring ke kanan, hingga membuat para penumpang berjatuhan. Saat kereta telah berhenti, para pramugara dan pramugari membantu penumpang keluar kereta melalui pintu gerbong kereta. Setelah mereka keluar, betapa kagetnya mereka melihat gerbong kereta yang mereka tumpangi telah amblas keluar dari jalur kereta. Tak lama kemudian, muncul kereta api Argo Wilis dari arah berlawanan. Posisi kereta Argo Semeru yang berada hampir di jalur kereta Argo Wilis membuat tabrakan antar kereta tak terhindarkan. Penumpang yang menyaksikan kecelakaan tersebut semakin histeris, lantaran panik jika akan bertambahnya korban jiwa. Beruntung, tabrakan tersebut hanya menyerempet kereta Argo Semeru, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan yang fatal. Dikutip dari kompas.com, menurut Sekretaris Palang Merah Indonesia DIY, Haris Nurhartanto, menjelaskan terdapat 20 korban luka-luka dalam kecelakaan kereta api Argo Semeru. Namun, informasi terbaru mengatakan jika jumlah korban bertambah menjadi 31 orang, sumber dari detik.com. Di antara korban tersebut, ada yang mengalami dislokasi tulang, dan lainnya luka lecet. Seluruh korban luka kemudian dievakuasi ke RSU Queen Latifah Yogyakarta untuk mendapatkan penanganan pengobatan. Haris juga menambahkan, jika korban kecelakaan mengalami trauma yang cukup berat, sehingga membutuhkan pemulihan mental dalam waktu cukup lama juga. Dikutip dari rejogja.republika.co.id, Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Kribianto memastikan PT KAI akan menanggung semua biaya pengobatan korban kecelakaan kereta Argo Semeru. Hal tersebut sudah tertulis dalam tiket penumpang, jika PT KAI memberikan asuransi bagi para penumpang jika mengalami kecelakaan dalam perjalanan. Akibat dari kecelakaan ini, membuat perjalanan kereta dari Sentolo ke Wates lumpuh total, hingga waktu yang belum ditentukan. 2. Penyebab kecelakaan kereta Argo Semeru. Kecelakaan yang menimpa kereta Argo Semeru menimbulkan rasa penasaran netizen, mengapa bisa terjadi rel kereta api anjlok di petak Jalan Sentolo ke Wates. Dikutip dari detik.com, menurut Divisi Humas Polri, kecelakaan tersebut diakibatkan karena adanya erosi pada bantalan rel kereta api. Bantalan rel kereta berfungsi untuk landasan rel, peredam getaran saat rel kereta melintas dan sebagai penahan jalur rel agar tidak bergeser.
Kemungkinan adanya bantalan kereta yang sudah termakan usia, sehingga bantalan beton tersebut retak dan terjadi erosi pengikisan beton. Akibatnya, ketika kereta melintasi rel tersebut, bantalan rel tidak bisa menahan beban kereta, sehingga rel kereta terperosok hingga miring. Namun berbeda pendapat dengan Dirut Kai Didik Hartantio, di mana kecelakaan ini diakibatkan karena pemuaian rel kereta akibat cuaca panas ekstrim saat ini. Rel kereta terbuat dari besi, sehingga ketika mengalami pemanasan dari terik matahari yang tinggi, membuat besi mengalami pemuaian. Pemuaian besi ini dapat membuat bentuk besi mengalami perubahan, seperti lebih lebar, panjang, pipih, dan sebagainya. Kemungkinan, akibat pemuaian besi ini, bentuk rel kereta yang tegak akan mengalami pembelokan sehingga condong miring, sehingga bisa saja roda kereta yang melintas di rel ini akan keluar jalur secara mendadak. Namun, Didik Hartantio masih menunggu hasil investigasi bersama KNKT untuk mencari tahu pasti penyebab kecelakaan kereta Argo Semeru bisa terjadi. 3. PT KAI melakukan kelalaian. Terjadinya kecelakaan kereta Argo Semeru ini tidak lepas dari perawatan dalam menjaga kondisi rel kereta. PT KAI memiliki tim perawatan rel kereta, yaitu petugas pemeriksa jalan atau PJJ. PJJ bertugas untuk melakukan pengecekan rel kereta api, agar pengguna kereta api dapat menempuh perjalanan dengan selamat. Dikutip dari Kementerian Perhubungan, tugas PJJ dalam kesehariannya, PPJ melakukan tugasnya dengan berjalan kaki di atas jalur kereta api rel dari stasiun atau titik yang sudah ditentukan ke stasiun atau titik lain di wilayah kerjanya. Ia memeriksa secara visual dengan membawa peralatan kerja dan bendera merah, kuning, dan lampu hand sign sebagai pengaman perjalanan kereta api. Seorang PPJ memeriksa secara detail kondisi jalur kereta yang dilaluinya, seperti mengencangkan baut rel, mengecek apakah kondisi rel dalam keadaan baik sehingga aman untuk dilewati kereta api. Kedisiplinan dan ketelitian adalah kunci utama seorang PPJ dalam menjalankan tugasnya. Kemungkinan besar, adanya petugas PJJ yang kurang teliti dalam melakukan pengecekan rel, dan tidak melaporkan kondisi ke atasan, maka perawatan rel kereta api akan mengalami penundaan, sehingga menimbulkan kerugian di kemudian hari. Hingga saat ini, PT KAI belum mengkonfirmasi kemungkinan adanya keteledoran dari petugas PJJ. Kita tunggu saja perkembangan kasus ini.